Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Mohon salah satu untuk memimpin doa, silakan. Bisa Mas Ade, silakan untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih sudah bergabung pada pertemuan Google Meet ya untuk pelajaran komputer dan jaringan dasar. Bagaimana kondisinya kalian saat ini? Alhamdulillah baik. Dalam kondisi pandemi seperti ini ya, alhamdulillah masih kondisinya sehat. Jangan lupa kita jaga kondisinya, apalagi saat ini musim hujan. Kita harus jaga kesehatan dan juga kita harus mematuhi protokol COVID ya. Protokol COVID itu jangan lupa ya. Ada berapa ya? Ada 3M ya. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga Jarak. Oke, menjaga jarak. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk absensi ada dua model. Yang pertama saya panggil di sini untuk checklist kehadiran di peserta di Google Meet. Kemudian yang kedua nanti mohon untuk mengisi link absen yang akan saya diberikan di grup WhatsApp. Adit? Ya, ada. Agung? Untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi yang lalu kita telah membahas tentang jenis-jenis driver. Oh iya, terima kasih. Tentang jenis-jenis driver. Selain jenis-jenis driver apa kemarin? Mas Rauf? Pengertian dan fungsi driver. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mbak Okta dan Mas Rauf. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian driver. Yang kedua, jenis-jenis driver. Oke, apakah layar Pak Yatiman sudah muncul di tempat kalian? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah. Mohon diperhatikan ya sebentar. Nah, ya, untuk pertemuan kali ini pada materi praktik instalasi driver pada komputer atau laptop, ada kompetensi yang harus kita capai. Ada dua, yaitu yang pertama pengetahuan. Pada kompetensi pengetahuannya yaitu menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Adapun tujuan yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini, yang pertama untuk tujuan dari kompetensi pengetahuan yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menentukan jenis driver ya, jenis driver perangkat keras yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Manfaat dari materi yang akan kita berikan hari ini ya, kalau misalkan kita menguasai materi hari ini, maka kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa Pak? Oke, di luaran sana ya banyak sekali yang menggunakan komputer atau laptop ya. Nah, itu kesempatan bagi kita anak-anak TKJ ya bisa mencari tambahan ya, misalkan dengan kita terampil menginstal kemarin dari sistem operasi, kemudian kita install driver ya, maka kita bisa membuka sebuah jasa
instalasi laptop atau komputer. Ya, dengan kita bisa menginstalasi, kita bisa mendapatkan penghasilan. Ya, kalau di toko untuk install komputer atau laptop ya dibanderol itu ada yang bayar 50.000, ada juga yang sampai dengan 200.000 tergantung masalahnya. Oke. Pada saat praktek ya, pada saat praktek kalian jangan lupa memperhatikan tentang K3 ya, keselamatan kerja ya, tentang keselamatan kerja ya, karena kalian nanti akan bekerja dengan, mohon yang lagi itu diimut dulu ya. Yang pertama tentang keselamatan. Nah, kalian kan nanti prakteknya pakai berhubungan dengan arus listrik ya, mohon nanti kalau pas praktek ya usahakan jangan sampai terkena strum. Pada kesempatan ini ada 3 penilaian yang akan Pak Yatiman nilai. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan. Nanti kalian harus mengerjakan soal secara online menggunakan Google Formulir. Yang kedua ya, mengerjakan lembar kerja atau job sheet. Nah, nanti lembar kerjanya atau job sheetnya saya share di grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga yang saya nilai yaitu tentang kepribadian. Siapa yang lagi musikan? Oke, mohon di unmute dulu musikannya ya, biar pembelajarannya lancar. Oke, terima kasih sudah di unmute. Pada pembelajaran kali ini Pak Yatiman akan memberikan video. Nanti mohon dipelajari dengan baik videonya ya. Videonya dipelajari, nanti diperhatikan dengan sama, kalian catat yang penting-penting. Sudah siap ya? Oke. Ya. Ya. Grab. Ya, ini adalah link absen yang saya bagikan di grup WhatsApp. Kemudian yang berikutnya ini adalah link video yang harus kalian pelajari. Ini adalah link video yang harus kalian pelajari. Dari tayangan video tersebut ya, apa sih yang kalian ambil atau kalian berikan kesimpulan dan setelah melihat video tersebut? Oke, silakan sampaikan apa yang kalian dapatkan. Kita dapat mengetahui cara install driver bisa dari CD bawaan atau download di internet. Oh iya, Mbak Trianti, bagus sekali. Oke, berikutnya selain Mbak Trianti. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui perangkat keras tidak bisa bekerja dengan baik tanpa driver. Oke, ya, terima kasih. Jawaban yang cukup bagus dari Mbak Eli. Oke, ada lagi yang lain? Tiara, silakan. Ya, Mbak Tiara, silakan jawabannya. Mbak Tiara di unmute dulu untuk menjawab. HP-nya ditekan unmute, gambar silang mic-nya dimatikan. Ayo. Ayo Mbak Tiara.
Oke, Mbak Tiara, di unmute dulu. Mbak Intan. Oh, Mbak Intan, boleh Mbak Intan aja. Bila Dah, Mbak Intan. driver hilang, kita bisa install driver dengan aplikasi install driver otomatis seperti driver pack, driver booster, driver mac, dan lain-lain. Well, alhamdulillah ya, sudah banyak sekali yang bisa kalian simpulkan dari menonton video. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, kalian bisa menyimpulkan dari tayangan ya. Yang pertama tentang bagaimana cara nginstal menggunakan driver. Nah, misalkan drivernya hilang, kita bisa download ya, download di internet. Kemudian yang ketiga, kita bisa install komputer secara otomatis menggunakan driver yang bisa kita download juga di internet. Di antaranya tadi disebutkan driver pack solution, lengkapnya nggak apa-apa, tadi hanya driver pack. Kemudian yang kedua driver booster, yang ketiga driver mac, dan masih banyak driver yang lain. Silakan kalian cari informasinya di internet. Oke, untuk sesi meeting pertama saya akhiri. Nanti mohon kalian pelajari modul yang saya berikan di grup WhatsApp. Yang kedua, kalian cari referensi yang relevan ya di internet ya, di website tertentu. Kemudian yang ketiga, mohon dikerjakan untuk lembar kerja atau job sheet yang nanti bisa kalian paparkan pada saat pertemuan Zoom meeting kedua pada pelajaran hari ini. Sementara pelajaran ini saya skor dulu ya. Silakan kerjakan, kalian fokus di grup atau di kelompok masing-masing. Oke, tutup dulu ya. Oke. Silakan kerja mandiri di tempat masing-masing ya. Oke, tutup semua dulu. Apakah ada kesulitan Mbak pada saat praktek? Untuk praktek mandiri di rumah, silakan. Ya Pak, tanya lagi Oke, Pak. silakan bertanya. Setelah saya membaca modul, saya menemukan cara mengecek driver sudah terinstall atau belum melalui manage atau debit manager. Cara mempraktekinya gimana Pak? Saya sudah diskusikan di kelompok tapi masih pada bingung Pak. Oke, baik ya. Akan saya kasihkan caranya ya. Oke, tapi sebelumnya saya share dulu ya layar Pak Yatiman ya untuk ngecek ya. Oke, apakah sudah muncul layar Pak Yatiman di monitor kalian, di komputer kalian, di HP kalian? Sudah. Oke, sudah muncul ya? Suaranya terdengar jelas? Jelas. Oke. Nah, untuk mengetahui ya, benar tadi yang di modul betul ya. Ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan manage, yang kedua menggunakan device manager ya. Caranya kalau di Windows 7 atau Windows 10 atau Windows XP kita bisa pilih start seperti ini. Nah, kemudian dicari komputer atau my komputer. Nah, tapi kalau yang kebetulan yang Pak Itiman pakai adalah Windows 8, jadi tidak muncul komputernya. Nah, caranya saya pakai aplikasi Windows Explorer. Nah, kita buka Windows Explorer seperti ini. Ya. Di situ ada keterangan, ada tulisan this PC. Nah, seperti ini, Mbak. Nah, jelas ya? Nah, di sini di sini ada keterangan this PC untuk komputer saya ya, komputer Windows 8. Kalau Windows 10 itu my komputer atau komputer. Nah, klik kanan di situ ya. Kemudian pilih manage tadi ya, tadi pilih manage. Nah, di bagian manage akan muncul aplikasi manage ya. Nah, di sini ya akan muncul manage
komputer manajemen. Nah, akan muncul kotak dialog atau program komputer manajemen. Nah, di sini kita pilih device manager. Nah, ya. Ini di aplikasi komputer manajemen kita pilih device manager. Nah, ya ini informasi semua hardware ya yang terpasang atau terhubung di komputer tersebut atau di laptop. Nah, ini adalah informasi drivernya. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada yang tanda tanya atau tanda seru ya berwarna kuning, berarti driver yang kita install di komputer atau laptop kita sudah terinstall yang baik, dengan baik. Nah, cara yang kedua tadi dengan device manager. Nah, langkahnya sedikit berbeda tetapi arahnya sama ke device manager ya. Caranya masih sama, klik kanan di bagian My PC atau komputer tergantung versi Windowsnya, pilih properti. Nah, kemudian setelah kita pilih properti akan muncul kotak dialog atau tentang sistem, informasi sistem yang kita pakai. Nah, ya kebetulan punya Pak Itiman dalam Windows 10, maaf Windows 8. Nah, ini pilih device manager. Oke, hasilnya sama di bagian device manager ataupun bagian manage. Bisa kita bandingkan seperti ini. Kita sandingkan bahwasanya hasil pengujian di atau melihat di bagian komputer manajemen dan device manager sendiri itu hasilnya sama. Nah, ini oke, seperti itu ya. Jelas Mbak dan Mas? Jelas. Jelas, Bang. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kerjakan LKPD-nya ya, yang saya sudah share di grup WhatsApp. Kemudian nanti 20 menit lagi kita bertemu di Google Meeting yang kedua untuk praktek install driver seperti tugas di LKPD. Ayo di sesi kedua pada masuk semuanya, Mas. Ya, masuk lagi. Oke, Mbak Siva langsung presentasi boleh? Oke, silakan Mbak Siva untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, mungkin ada kendala. Oke, di unmute dulu Mbak Siva. Pak, ini kan banyak pilihan. Ini pakai link yang mana? Oh, oke, ya. Teman kalian sifat dimatikan dulu Mbak mic-nya. Oke, dari teman kalian Mbak Siva itu ada pertanyaan. Di situ kan ada banyak sekali website yang muncul. Nah, kira-kira yang mau dipilih yang mana? Yuk, ada yang bisa ngasih saran? Misalkan Mas Rauf, silakan sarannya. Itu Pak yang .co.id. Oke, masyaka.co.id. Yang lain caranya. Tuh, bagus sekali Mas Jaka. Yang lain ayo. Apakah semuanya sama? Yang itu apa yang lain, ada alternatif lain dari teman-teman? Oke, tidak ada. Terima kasih. Nah, betul sekali Mbak Siva, itu tadi yang dipilih yang .co.id. Kenapa? Itu adalah website resmi dari Epson. Nah, kalau misalkan download yang lain bisa bahaya. Kenapa? Nanti bisa jadi di driver yang Mbak Siva download itu disisipi malware atau program yang bisa merusak komputer Mbak Siva.
Monggo Mbak Siva lanjutkan. Ya, pencet yang www.epson.co.id. Oh, nggak ada ya? Itu pilih driver Mbak Siva. Nah, pilih salah satu driver yang Mbak Siva install. Nah, oke, setuju itu ya, di accept. Yuk yang lain kameranya dihidupkan. Alhamdulillah. Driver printernya udah terdownload. Buka. Oke. Oke lagi. Setuju. Lalu oke. Printernya sudah dipasang atau belum Mbak Siva? Dicek. Udah. Dinyalain Mas. Ya, dinyalakan dulu. Kalau sudah dipasang, dinyalakan. Kalau nggak dinyalakan, nggak connect. Ayo. Sudah terpasang? Ya. Data printer sudah terkoneksi. Oke, sudah dikoneksi, sudah diinstal. Nah, sekarang dicek coba, Mbak, hasilnya sudah bisa buat nyetak atau belum? Bisa pakai Word, boleh pakai yang lain. Coba untuk ngeprint. Sudah ada nggak printer Epson-nya di daftar? Ya. Oke, saya mau ngeprint bunga, silakan. Coba ngeprint bunga. Sini Epson L310 telah ready, berarti siap untuk digunakan. Langsung saja di print. Oke, alhamdulillah dari tayangan Mbak Siva ternyata printernya sudah ready dan bisa ngeprint. Nah, terdengar di situ ada suara print. Nah, alhamdulillah. Oke, dari praktek yang Mbak Siva kerjakan bisa mengambil kesimpulannya? Kenapa Pak? Ya, bisa mengambil kesimpulan dari praktek Mbak Siva, silakan. Kesimpulan yang diambil dari Mbak Siva. Oke, dari praktek tersebut Mbak Siva dapat mengambil kesimpulan apa? Dari praktek ini
tidak sulit melakukan instalasi driver dan melakukan pengujian hasil instalasi driver. Oke, kesimpulannya cukup bagus Mbak Siva dan teman-teman. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai melakukan pembelajaran, sudah mempraktekkan. Kemudian nanti untuk pembelajaran kali ini ya, tadi pada awal saya sampaikan bahwasanya akan diadakan penilaian pengetahuan. Nanti linknya saya bagikan di grup WhatsApp. Ini mohon diperhatikan untuk nilai ya, bagi kalian yang nilainya kurang dari 70 itu tandanya belum KKM, berarti nanti kalian harus melakukan remedi agar KKM. Kemudian bagi yang nilainya lebih dari 70 atau sama dengan 70 maka sudah KKM, akan saya berikan pengayaan untuk penambahan materi ya. Kemudian oke, dari pembelajaran hari ini apa sih yang bisa kita peroleh atau kesimpulan yang bisa diperoleh dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Jaka masih di situ? Iya Pak, dalam. Kita dapat mengetahui cara-cara install driver printer dengan baik dan benar. Oke, alhamdulillah. Yang lain, kesimpulan yang lain selain Mas Jaka? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Marli. Kita bisa mengetahui cara untuk mengecek driver yang sudah terinstall atau belum. Oke, alhamdulillah. Yang lain lagi ada? Oke, tidak ada. Terima kasih. Kesimpulan yang cukup bagus dari Mas Jaka dan Mbak Marli bahwasanya kita bisa menginstal ya. Yang pertama yang dari Mbak Marli itu mengetahui cara mengecek apakah driver sudah terinstall atau belum. Yang kedua dari Mas Jaka itu bagaimana cara menginstal driver printer dengan baik dan benar. Oke, alhamdulillah. Pak Yatiman hanya menambahi ya di materi hari ini, selain yang disampaikan oleh teman-teman kalian, nambahi bahwasanya pada pelajaran kali ini kita mengetahui bahwasanya kalau misalkan kita tidak punya CD-nya hilang untuk driver misalkan, kita bisa download di website di internet seperti yang Mbak Siva praktekkan tadi. Kemudian yang kedua, misalkan kita punya laptop atau komputer, CD-nya hilang juga. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang install software otomatis drivernya. Ya, bisa menggunakan driver pack, solution, yang kedua pakai driver browser, driver Mac, dan masih banyak aplikasi yang bisa dipilih, bisa di-download di internet. Oke. Cukup bagus, terima kasih, alhamdulillah. Ya. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kalian pelajari ya materi tentang instalasi paket program aplikasi. Nah, materi berikutnya itu materi yang masih berkelanjutan ya. Itu juga sangat penting, mohon dipelajari, bisa kalian pelajari di referensi di internet atau di modul ya, dipelajari modul yang diberikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak Pak. Saya Pak Yatiman tidak henti-hentinya untuk mengingatkan pada kita semuanya. Yang pertama, kita masih dalam kondisi pandemi COVID ya, kita harus mematuhi prosedur tentang COVID ini, yaitu yang pertama apa Mbak Siva? Pakai masker, cuci tangan, mencuci tangan ya. Oke, terima kasih Mas Jaka sudah banyak membantu ya. Betul yang dikatakan Mas Jaka. Oke, seperti itu dulu. Semangat, tetap semangat ya. Jangan lupa belajar. Oke, supaya kegiatan hari ini lebih kita dapat ambil manfaatnya, bisa dinilai ibadah. Oke, salah satu bisa Mas Jaka, silakan pimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih pada Mas Jaka.
Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.